berani riset, yang nggak berani riset selama masa pandemi ini surveinya pada nggak takut ya. Tapi setidaknya saya mesti buka literatur yang ada beberapa negara itu sama. Ya, ketakutan manusia ternyata untuk mati juga ya takut juga gitu kan. Jadi kalau saya ada diskusi, dia bilang dari pengemudi ojek online, cuman dia bilang gini Pak, sebenarnya kami itu nggak takut mati Pak, cuman kalau pas sakitnya itu ya nggak karuan gitu kan. Nah ya artinya pemikiran itu dari kelompok-kelompok masyarakat itu adalah, mereka juga nggak mau sembarangan meskipun katakanlah online itu boleh umpamanya ya, ada sekat dan sebagainya. Tapi ini juga menjadi pemikiran juga penurunan seluruh moda transportasi. Itu di bawah 10% itu sekitar bulan April ya, apalagi tidak ada perjalanan di stopnya mau lebaran itu kan, kereta, pesawat dan sebagainya. Kalau saya katakan hampir mendekati titik nadir pada saat itu ya, terutama angkutan-angkutan umum yang sifatnya personal pribadi manajemennya ya, karena rata-rata angkutan umum yang sifatnya pribadi kayak angkot gitu kan. Ya itu takut masyarakat mau naik gitu kan, ya distensinya di mana gitu kan ya. Nah tapi kalau angkutan umum yang berbadan hukum kemudian mendapat subsidi, itu setidaknya pemerintah bisa mengawasi protokol kesehatan yang ada. Bahkan dibantu untuk merumuskannya, katakanlah berapa jumlah penumpang harus bisa dibawa. Ya, kemudian dengan adanya protokol kesehatan itu, apakah nantinya ada hal kesetaraan yang bisa dilakukan. Contohnya begini, kan ada jaga jarak. Kalau itu jaga jarak itu 1 sampai 2 meter ya, satu bis isinya mungkin 10 penumpang gitu kan. Tapi bagaimana ada satu kebijakan kesetaraan. Ya, contohnya di kereta api ya, itu dibolehkan ya diisi full nggak apa-apa, tapi lengan panjang gitu ya. Kemudian harus pakai masker, ditambah face shield lagi, ya. Mungkin tidak boleh bicara juga. Nah, itu ya. Nah, ini salah satu cara penyetaraan lah, ya. Di udara juga sama. Saya kebetulan ya 1,5 bulan yang lalu menggunakan pesawat udara juga. Kalau pesawat udara yang BUMN memang mengikuti aturan, ya ketat. Kalau BUMN ya mungkin karena murah meriah ya terpaksa diisi semua gitu ya. Tapi dilengkapi lah, kita dilengkapi dengan face shield. Tapi kalau pesawat yang BUMN itu mereka memang sesuai dengan aturan. Ya. Kemudian di laut juga sama. Saya kebetulan mengalami juga perairan, walaupun nyebrang 1-2 jam di daerah-daerah Kepulauan Riau itu, ya intinya memang tergantung dari pemerintah daerah masing-masing juga. Jadi ada pemerintah daerah yang membiarkan, ada yang cukup ketat. Kalau cukup ketat bahkan itu pengaruhnya ada, memang yang positifnya itu sangat sedikit. Ya. Nah, tapi kembali lagi kalau memang dibilang pemerintah, saya pikir tidak hanya pusat, di daerah pun harus punya kesamaan untuk berpikir itu. Angkutan umum, bagi angkutan umum yang di darat ini memang ada angkutan perkotaan, kemudian ada yang akap, ada yang AKDP, itu juga sama. Ya sayangnya memang selama ini pemerintah pusat agak kurang memperhatikan untuk yang akap itu. Saya sering katakan kereta api kelas ekonomi antar kota pun dapat subsidi. Nah akap ini tidak, ya. Ini yang menjadi mereka prihatinan yang cukup mendalam. Namun kalau saya lihat dari sisi pengusahanya, justru pada saat-saat seperti itu para pengusaha itu masih memperhatikan kondisi pekerjanya. Artinya mereka masih kondisi minim pun mereka masih bisa membagi sembako gitu ya. Memang ada sisi lain mereka pemerintah tidak bisa memberikan khusus semuanya pekerja transportasi dapat bantuan apa enggak, tapi masukkan dalam kelompok bantuan sosial. Ada seperti itu. Jadi mereka mendapatkan sebagian seperti itu. Ada juga bantuan untuk pengemudi. Nah ini yang susahnya di pengemudi ini. Diberikan pada kepolisian, kemudian sampai ke tingkat paling bawah, database-nya nggak punya. Nah ini yang susahnya. Ya tadi karena angkutan umum kita tidak berbadan hukum, makanya
undang-undang itu membuat badan hukum itu ada tujuannya. Ketika masa seperti ini pemerintah tahu berapa jumlah pengemudi, berapa jumlah armada. Ini nggak tahu. Akhirnya kalau saya perhatikan di tingkat paling bawah tuh kadang-kadang ojek pangkalan itu dapat bagian 600.000 per bulan itu selama 3 atau 4 bulan. Itu kan tidak tepat sasaran. Ya karena tadi ini sebenarnya masa-masa seperti ini adalah kita harus berpikir inilah sebenarnya kesempatan kita memperbaiki layanan angkutan umum. Ya. Nah, akibat dari itu memang saya lihat angkutan umum kalau angkot saya yakin terpuruk lah ini udah habis-habisan. Saya tahun ini sedang bantu Kota Surabaya karena pemerintah pusat sudah ada program pembelian layanan beda service seperti Transjateng. Karena itu pusat pun saya paksa Pak, karena saya menurut Jawa Tengah saya bilang di Semarang sudah bisa, Jawa Tengah bisa, masa pusat tidak bisa. Nah, saya butuh 2 tahun. Jadi pusat itu agak terselamatkan tahun ini seolah pusat peduli pada daerah, padahal programnya nggak ada hubungannya. Itu kita buat tahun lalu. Ya udahlah, jadi terselamatkan membantu operator angkutan umum di daerah. Jadi ada 5 kota, itu Medan, Palembang, Jogja, Solo sama Denpasar. Hari ini sebenarnya saya disuruh ke Denpasar untuk launching yang minggu depan lah. Akan launching itu kan, ya kami membantu itu dan itu juga cukup sangat membantu operator di daerah. Jadi seperti Transjakarta, kalau Transjakarta itu kan diberikan pada BUMD, ini enggak langsung pada operator. Nah, Solo kemarin sudah juga, jadi sangat membantu sekali. Ya program seperti itu. Nah, inilah sebenarnya memang kalau kami lihat dari sisi kelembagaan, pembiayaan tidak mungkin pemerintah akan subsidi semuanya enggak. Sama juga Transjateng. Transjateng ini enggak mungkin APBD semuanya. Mungkin pasti kalau dihitung Pak ya, mungkin ada puluhan Transjateng nantinya, tapi enggak mungkin APBD. Kita harus berpikir ke depannya mencari sumber-sumber pendanaan baru. Makanya mendorong nantinya ada BLU ya. Nah, itu yang nantinya bisa mencarikan dari pendanaan, tapi pemerintah sudah memulai itu. Nah, agar apa? Tadi angkutan umum tidak terpuruk sama sekali, bisa terbantukan sehingga para pengusaha tetap eksis, ya, tetap bisa bertahan. Nah, Transjateng contohnya ya sekarang nggak ada penumpang, dia sopirnya dapat bayaran, nggak masalah. Trans Semarang juga sama seperti itu. Nah, berikutnya saya selalu katakan juga bahwa transportasi itu tidak hanya bicara aman, nyaman, selamat. Kita sekarang sudah bicara transportasi yang sehat, transportasi higienis.